Bab 562 Pengunjung dari Surga. Sang Taois tidak ragu sedikit pun. Dia sangat lugas dan tegas dalam mengirimkan kota sihir kuno, yang sangat penting untuk mengambil langkah terakhir, kepada orang-orang. Hal ini membuat Xiao Chen merenung, apakah peta dewa begitu penting? Di mata makhluk-makhluk kuat di dunia kematian, hal itu tampaknya memiliki makna yang luar biasa. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Sang Taois berbalut baju besi batu, berdiri di langit, dan di atasnya tampak kota sihir kuno, menjulang tinggi dan menekannya, dengan awan-awan kelam bergulung di sekelilingnya. Pertama, beritahu aku cara rahasia untuk mencapai alam manusia batu. Xiao Chen berdiri di kehampaan, menghadap Sang Tao. Apakah kamu yakin benar-benar ingin mengetahui metode rahasia ini? Mengapa tidak? Xiao Chen bertanya. Jika kamu terburu-buru memasuki alam manusia batu tanpa mencapai alam yang sesuai, kamu akan berada dalam bahaya terjatuh seketika. Petik 2. Pengendalian diriku tidak seburuk itu. Meski wajah Xiao Chen tenang, dia memang sedikit penasaran dalam hatinya. Rahasia macam apa yang tersembunyi di alam manusia batu? Sang Taois menatapnya dan berkata, jalanku untuk menjadi manusia batu ada di sini. Saat dia berbicara, dua sinar cahaya kuning terbang keluar dari matanya dan melesat ke arah Xiao Chen. Ding! Xiao Chen mencegat dua sinar pelangi dengan pedang, lalu mengarahkan jarinya ke arah mereka. Titik-titik cahaya beriak keluar dan mengalir ke dalam hati Xiao Chen seperti gelombang air. Dia mulai menyempurnakannya dengan kesadaran spiritualnya, dan jalan manusia batu yang misterius dan mengerikan perlahan muncul di depan matanya. Stoneman Road tidak bisa lagi digambarkan sebagai situasi hidup atau mati, hal ini hampir dapat disebut sebagai jalan menuju penghancuran diri, dengan semua bahaya dan kesengsaraan menghalangi jalan di depan seperti jurang. Tidak ada jalan ke depan. Hanya ada sedikit cahaya yang berkedip-kedip di ujung langit yang berkabut, yang menandakan bahwa ada alam yang lebih tinggi di sana. Namun, di manakah jalan ke depan? Hampir tak terlihat. Xiao Chen menghafalkannya satu persatu di dalam hatinya. Mungkin mereka tidak bisa menjadi buku kultivasinya, tetapi mereka merupakan referensi yang berharga dan penting. Karena dilihat dari seluruh dunia, manusia batu hampir tidak terlihat, dan metode kultivasi mereka terlalu berharga. Setiap orang punya jalannya sendiri. Jalanku sebagai manusia batu mungkin berbeda dengan yang lain, dan mungkin tidak cocok untukmu sama sekali. Pendeta Tao di langit mengingatkan Xiao Chen. Tentu saja aku tahu. Xiao Chen mengangguk, lalu bertanya, tapi bagaimana aku bisa yakin kalau ini adalah metode manusia batu yang asli? Aku tidak akan berbohong padamu. Jika kau ingin mengenalinya, kau harus memulai jalan manusia batu sekarang. Itu tidak mungkin. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Jalan untuk menjadi manusia batu terlalu sulit, dan pengalaman para pendahulu sangatlah penting. Xiao Chen ingin mengumpulkan cukup banyak metode manusia batu sebelum benar-benar mencapai tingkat itu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa metodenya benar. Lalu gunakan ini untuk mengalaminya pertama kali. Setelah berkata demikian, Sang Tao melemparkan tombak batu di tangannya ke arah Xiao Chen. Tombak batu itu sederhana dan tanpa hiasan, namun dalam sekejap ia menembus kehampaan dan langsung muncul di hadapan Xiao Chen, tergantung di sana dengan tenang. Gunakan metode manusia batu untuk mengaktifkan tombak ini dan lihat seberapa kuatnya. Namun, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak berlebihan,
Jika tidak, Anda mungkin akan langsung ketakutan dan kehilangan nyawa. Ini adalah upaya yang berbahaya, tetapi Xiao Chen tidak takut. Dia memegang tombak kuno di kedua tangannya dan sedikit menggetarkan kekuatan suci menurut metode manusia batu. Boom! Pada saat ini, aura mengerikan meletus dengan tubuh Xiao Chen sebagai pusatnya. Tanah kematian ini tiba-tiba mengeluarkan suara berderak dan retak menjadi jurang yang mengerikan. Tombak batu itu memancarkan cahaya kuning redup, dan lengan Xiao Chen menjadi kaku. Lapisan kulit batu muncul di permukaan tangannya, dan dia akan berubah menjadi batu. Bang! Xiao Chen menggoyangkan tangannya, lalu cahaya kuning beriak keluar. Tangannya terbebas dari keadaan kaku, dan tombak batu itu menjadi sederhana dan polos lagi. Saya ingin menambahkan satu syarat lagi sekarang, karena sulit bagi saya untuk benar-benar memastikan apakah metode manusia batu ini benar atau salah. Saya ingin tombak batu ini sebagai kompensasinya. Xiao Chen membuat permintaan seperti itu. Kau benar-benar meminta terlalu banyak. Aku sudah memberitahumu metode yang ingin kau gunakan untuk mencapai alam manusia batu. Aku bahkan memberimu kota sihir kuno tempat aku mencapai nirwana tanpa ragu. Apa kau masih belum puas? Sang Tao di langit mengerutkan kening. Xiao Chen sangat tenang dan berkata, sudah sangat enggan bagiku untuk berperang dengan dewa leluhur. Jika aku terlibat dalam perselisihan di levelmu, aku akan berada dalam bahaya kematian. Tanpa godaan yang sesuai, sulit bagiku untuk mengambil risiko. Itu tidak mungkin. Pendeta Tao di langit tampak muram dan berkata, permintaanmu terlalu berlebihan. Sekarang, Xiao Chen telah memperoleh metode manusia batu, dan jelas mustahil bagi Taois untuk membiarkannya pergi seperti ini. Kota iblis kuno di atas kepala bergemuruh, seolah-olah jutaan gunung iblis tengah menekannya, dan aura kekerasan yang menindas menjadi semakin ganas. Kamu rela menyerahkan kota iblis kuno, jadi mengapa kamu begitu menghargai senjata batu? Xiao Chen sudah menduga hal ini. Dia merasa bahwa tombak batu ini mungkin senjata yang ditinggalkan oleh manusia batu yang telah berhasil mengambil langkah terakhir. Jika tidak, ia tidak akan begitu dihargai oleh makhluk-makhluk berkuasa di dunia kematian. Saat ini, itu adalah kepercayaanku yang paling kuat. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Pendeta Tao itu berkata dengan wajah muram, Anda mungkin sudah menduga bahwa asal-usul tombak batu ini luar biasa. Itu adalah senjata batu yang sepenuhnya sempurna. Itu benar. Xiao Chen tahu bahwa bahkan jika dia memaksa pihak lain tidak akan berkompromi dan kemungkinan besar akan menyerangnya. Dia menatap kota sihir kuno kedua dan berkata, kamu bilang ini adalah kota kuno kedua yang digunakan untuk nirwana. Apa yang terjadi? Karena aku berhasil membedakan sebagian kesadaran keilahianku, aku secara alami dapat membentuk kembali diriku yang baru dan merebut kota-kota kuno milik beberapa manusia batu yang sekarat. Jawaban Sang Taois sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Xiao Chen cukup terkejut. Bukankah ini berarti dia memiliki kehidupan kedua? Ada sedikit harapan di jalan manusia batu, dan melakukan hal ini sama saja dengan memberi dirinya fondasi lain. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi dengan berat hati saya sampaikan bahwa jika Anda ingin mengambil langkah terakhir, semua pikiran Anda harus bersatu agar ada sedikit peluang keberhasilan. Saya melakukan ini hanya agar saya dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia luar dan tidak tetap bodoh selamanya,
tidak menyadari perubahan di dunia. Perkataan Sang Tao menghancurkan sedikit harapan di hati Xiao Chen. Selama kamu masih hidup dan belum mencapai tingkat kesempurnaan, kamu tidak boleh mengabaikan perubahan langit dan bumi barang sehari pun. Jika tidak, kamu hanya akan tinggal selangkah lagi dari kesempurnaan dan mungkin akhirnya berubah menjadi segenggam tanah. Sang Tao berkata demikian dengan santai, seolah-olah dia memiliki suatu perasaan. Aku telah mempelajari teknik manusia batu milikmu, tetapi kau menolak untuk memberiku tombak batu. Akan tidak adil bagimu jika aku pergi begitu saja. Namun, aku tidak ingin terlibat dalam pertikaianmu terlalu dini. Jika aku terlibat terlalu dini, aku khawatir aku akan musnah kapan saja. Aku dapat setuju untuk bekerja sama denganmu, tetapi aku hanya dapat bergabung denganmu setelah aku mencapai tingkat ke-9 Dewa Leluhur. Petik 2. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta Anda mengambil tindakan sekarang. Pendeta Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya tidak sabar menunggu sampai Anda mencapai tingkat ke-9 Dewa Leluhur. Saya pikir ketika Anda mencapai tingkat ke-6, Anda dapat mengguncang para penguasa tingkat ke-9. Ketika dia mengatakan ini, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, seolah-olah dia ingin melihat semua hal tentang Xiao Chen. Tetapi kita sedang menghadapi manusia batu, dan aku tidak akan bertindak sebelum aku mencapai surga ke-9. Xiao Chen sangat bertekad, dia tidak ingin bunuh diri. Surga ke-7, aku hanya bisa menunggumu sampai ke surga ke-7. Nada bicara Sang Taois sangat tegas. Aku akan mundur selangkah. Langit ke-8. Aku tidak akan pernah bertindak sampai aku mencapai langit ke-8. Xiao Chen tidak menganggap pendeta Tao di depannya sebagai orang baik. Mustahil baginya untuk menolongnya tanpa alasan. Pihak lain tersebut jelas bukan orang baik dan bisa saja berbalik melawannya kapan saja di kemudian hari. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke surga ke-8. Aku akan menunggumu. Pendeta Tao itu tampak sangat percaya diri, dengan tatapan tajam, dan berkata, saya pikir duniamu akan segera musnah. Kau tidak dapat melarikan diri bahkan jika kau menginginkannya. Kau hanya dapat kembali ke dunia orang mati ini. Berhenti bicara omong kosong dan bawakan aku kota iblis kuno. Xiao Chen menatap langsung ke arah Taois dan kota besar di langit. Aku akan memberikannya kepadamu dalam 3000 tahun. Kata Sang Taois. Tidak mungkin. Seseorang selevel denganmu, apakah menurutmu kau bisa menawar seperti orang biasa? Xiao Chen mencibir. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Aura Taois itu tiba-tiba menjadi ganas, dan dia berkata, jika kamu berpikir bahwa setelah mendapatkan manfaatnya, kamu bisa pergi begitu saja dan tidak ada hubungannya denganku lagi, kamu salah. Jika kamu melanggar janji hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Siapapun yang memiliki hubungan denganmu akan dimusnahkan dari dunia ini satu persatu. Boom! Kota iblis kuno itu bergetar, lalu jatuh ke tanah di atas kepala Sang Tao, lalu cahaya kuning melesat ke angkasa, tiba-tiba menenggelamkan dunia ini. Kota iblis kuno itu bergetar hebat, dan saripati kehidupan di dalamnya mengalir ke atas seperti air terjun, berkumpul ke arah pendeta Tao. Saya tidak ingin kota yang hancur. Xiao Chen berteriak dari kejauhan. Jangan khawatir, aku hanya akan mengambil apa yang menjadi milikku. Segala sesuatu di kota asal akan tetap dipertahankan. Sang Tao diselimuti oleh cahaya kuning tak berujung,
terus-menerus menyerap kekuatan kehidupan seperti lubang hitam. Boom! Dengan ledakan keras terakhir, kota iblis kuno berhenti bergetar dan menjadi sunyi senyap. Cahaya kuning yang menyelimuti sang Taois perlahan menyatu dengan tubuhnya, dan auranya pun menjadi semakin menarik. Dia membentuk segel tangan ke arah kota besar di bawahnya. Gemuruh. Di kota iblis kuno, seorang manusia batu bobrok ditahan, tetapi api kehidupannya hampir padam, dan pada saat ini dia tampaknya masih tertidur lama. Mayatnya dalam keadaan sangat mengenaskan, hanya tulang kaki dan tengkoraknya yang membatu, sedangkan bagian tubuh lainnya sudah hampir membusuk. Daging dan darah membusuk di tulang-tulangnya. Ini adalah pemilik asli kota kuno, tetapi nyala api kehidupannya tidak dapat dipertahankan selama beberapa tahun lagi. Sang Tao membuktikan kepada Xiao Chen bahwa dia tidak menyentuh apapun yang awalnya menjadi milik kota iblis kuno, dan kemudian mengirim manusia batu yang tidak dapat dihidupkan kembali ke kota. Dulu dia seorang jenius, tapi sekarang dia terjerumus ke dalam situasi seperti ini. Xiao Chen cukup emosional. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa keluar dari jalan manusia batu menjadi orang biasa-biasa saja? Dia pastilah seorang guru yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia dan memandang rendah semua pahlawan. Tapi apa hasilnya? Ingin melangkah lebih jauh, tetapi akhirnya membusuk dan kembali menjadi debu. Dia awalnya adalah pahlawan yang tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya dia ditahan seperti anjing mati. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Tak heran jika ketiga dewa leluhur tertinggi di dunia lain lebih suka diam dan tak bergerak seperti batu, menjaga keabadian yang tak diketahui, ketimbang mengikuti jejak manusia batu. Akhir dari master yang tak tertandingi ini sungguh menyedihkan. Sang Tao di langit terus membuat segel dengan tangannya, memperlihatkan metode misterius yang belum pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Sinar cahaya kuning melesat ke arah kota iblis kuno. Dulu aku telah menyempurnakan kota ini. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Kurasa akan mudah bagimu untuk mengambil alih. Saat cahaya kuning terus bersinar ke bawah, kota iblis kuno menyusut dengan cepat, dan kemudian tergantung di kehampaan seperti segel besar. Akhirnya, sang Taois menyempurnakan kota iblis kuno hingga seukuran telapak tangan dan memegangnya di tengah telapak tangannya. Gunakan peta dewa untuk menyempurnakan kota ini. Ngomong-ngomong, aku ingin melihat apakah ada perubahan pada peta dewa. Sang Tao melemparkan kota sihir kuno seukuran telapak tangan ke arah Xiao Chen. Gelombang kabut bergulung-gulung. Meskipun kota iblis kuno kini sangat kecil, kemegahannya tetap tak berkurang. Itu masih memberi orang perasaan yang berat dan megah, membuat orang merasa tidak nyaman. Xiao Chen mengorbankan peta dewa, memutarnya perlahan, menekan kota kuno, dan mulai menyempurnakannya. Kabut tebal mengepul, dan kekuatan ilahi di sini melonjak, seperti ombak yang menghantam pantai, seperti batu-batu yang beterbangan di angkasa, mengguncang surga. Waktu berlalu, dan setelah 3 hari, Xiao Chen sepenuhnya mengambil alih kota ajaib kuno ini. Jika Anda ingin berjalan di jalan manusia batu di masa depan, dengan kota kuno yang sudah jadi seperti itu, Anda akan menghemat banyak energi kehidupan, kata Taois itu. Jika saja kota ini bukan kota suci yang dipadatkan dengan hidupku sendiri, mungkin kota ini akan berakhir menjadi istana pasir. Xiao Chen mencibir. Setelah disempurnakan, kota iblis kuno itu dimasukkan ke dalam peta sucinya. Dengan kilatan cahaya,
peta dewa dan pedang itu menancap ke dalam tubuhnya. Hah! Pada saat itu, sang Taois tampak terkejut dan berteriak, "Tunggu sebentar, panggil peta dewa dan pedang." Xiao Chen menatapnya dan berkata, Apakah kamu menyesalinya? Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini tentang keselamatanmu." Sang Tao berteriak, "Ada yang salah dengan pedang itu." Mendengar ini, Xiao Chen terkejut. 17 tahun lalu ketika dia meninggalkan Jiushu, iblis manusia Gegan memintanya untuk memperbaiki kota suci. Setelah dia kembali, dia menghancurkan kota kuno itu, dan 3 pedang pun keluar, yang kemudian dia kumpulkan dan sempurnakan. Dia selalu memiliki keraguan besar dalam hatinya tentang masalah ini. Dia tidak tahu apakah Gegan sengaja membantunya atau punya rencana lain. Xiao Chen memanggil pedangnya pada saat pertama. 33 pedang tergantung di kehampaan, masing-masing bersinar terang, memancarkan kecemerlangan ilahi yang membuat matahari, bulan, gunung, dan sungai tampak pucat jika dibandingkan. Pendeta Tao di langit itu pun mendekat dalam sekejap, memegang tombak batu, dan menunjuk ketiga pedang di tengah, sambil berkata, "Ada yang salah dengan ketiga pedang ini." Hati Xiao Chen langsung tenggelam, karena itu adalah 3 pedang milik iblis manusia Gegan. "Singkirkan pedang lainnya dan biarkan aku melihatnya lebih dekat." Sang Taois memperlihatkan ekspresi serius. Klang-klang. Xiao Chen menyingkirkan pedang lainnya dan mundur, sedangkan diagram dewa bertahan di garis depan dari awal hingga akhir. Dia harus selalu waspada terhadap pendeta Tao ini. Seseorang telah meninggalkan bekas pada ketiga pedang ini. Pendeta Tao itu memegang ketiga pedang itu dengan tombak batu, dengan ekspresi serius, dan berkata, "Orang ini tidak sederhana. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak sederhana." "Mustahil." Xiao Chen tidak mempercayainya, dan berkata, "Aku sudah memeriksa dan menyempurnakannya sejak lama. Bagaimana mungkin ada tanda orang lain? Orang ini sangat kuat, dia telah meniru aturan kekuatan ilahi pedang, dan mengukir tanda yang sangat lemah itu ke dalam kekuatan ilahi pedang. Dan dia sendiri juga merupakan bagian dari aturan kekuatan ilahi ini. Sungguh sulit untuk dideteksi. Kekuatan spiritual orang ini mengerikan." Sang Tao memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap setan manusia Gogan. Wajah Xiao Chen tampak sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa dia hampir dibodohi oleh Gegan. Itu benar-benar kasus menipu dunia. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Dengan melakukan ini, bisakah dia berbalik melawanku kapan saja?" "Bukan begitu, toh. Itu tanda kelemahan. Selama kamu menemukannya, itu akan terhapus kapan saja." Pada titik ini, Taois itu berkata dengan suara yang terkonsentrasi, "Orang ini sungguh tidak sederhana. Dia ingin menirukan segala hal tentang pedang, berasimilasi dengan pedang, perlahan-lahan memperkuat kesadaran ilahinya, dan akhirnya mengetahui segala hal tentang pedang dengan kesadaran ilahinya. Dia bahkan ingin menirukan peta ilahi secara paksa pada akhirnya. Namun, dia mungkin tidak tahu bahwa peta ilahi tidak dapat ditiru oleh siapapun, dan dia tidak dapat merencanakannya. Pada akhirnya, pendeta Tao itu menatap Xiao Chen dan berkata, "Aku tidak menyangka orang seperti itu akan menatapmu. Orang ini tidak sederhana, orang yang sulit, dan kekuatannya sangat besar." Dia hanya membatu satu lengannya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan sosok iblis manusia Gegan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan dinding batu itu sangat menarik perhatian.
Pendeta Tao itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jumlah pembatuan tidak dapat secara mutlak menentukan kekuatan tempur seseorang. Beberapa orang hanya selangkah lagi dari langkah terakhir. Mereka tampaknya sangat kuat dan tak terkalahkan di dunia. Namun, dia adalah pecundang. Dia telah menghabiskan terlalu banyak esensi kehidupan dan darah, dan mungkin tidak dapat mengalahkan beberapa individu yang memiliki esensi kehidupan dan darah serta vitalitas yang melimpah dan secara otomatis keluar dari kota iblis kuno. Apa? Xiao Chen terkejut. Itulah pertama kalinya dia mengetahui ada rahasia seperti itu mengenai jalan manusia batu. Jumlah pembatuan bukanlah satu-satunya kriteria untuk menilai kekuatan tempur. Lelaki itu, Mogogan, dia seakan-akan berjalan meninggalkan kota para dewa seorang diri, karena dia pernah berkata bahwa banyak orang termasuk dirinya sendiri tidak menyangka bahwa api kehidupan itu tidak akan padam, dan pada akhirnya darah dan saripatinya melimpah, sehingga dia selamat. Dia meninggalkan kota Tuhan sendirian. Xiao Chen tiba-tiba terkejut dan berkata, dengan tanda-tanda ini, bisakah dia memata-matai lokasiku, atau bahkan menggunakan kekuatan sucinya yang dahsyat untuk menerobos perisai dunia kematian dan menerobosnya? Bukan itu masalahnya. Sang Tao mencibir, dunia kematian menyimpan terlalu banyak rahasia. Bagaimana bisa semudah itu untuk turun ke dunia lain? Tapi, pada titik ini, Sang Tao sedikit mengernyit dan berkata, jika ada beberapa master setingkat ini, sulit untuk mengatakannya. Xiao Chen langsung terkejut dan berkeringat dingin. Dia mengambil tindakan seketika, menutupi ketiga pedang itu dengan peta dewa, dengan hati-hati rasakan tanda-tanda yang meniru kekuatan dewa pada pedang itu, dan langsung menghapusnya. Pada saat yang sama, di atas sebuah perahu kecil di lepas pantai Kyushu, seorang pria paruh baya yang sedikit dekaden, sedikit melankolis, sedikit halus, dan memiliki temperamen yang sangat kompleks, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dua sinar cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya, dan jari-jari yang memainkan guzeng memutuskan senar suci dengan suara ding. Lautan luas itu tiba-tiba bergelora dengan ombaknya, langsung menghamburkan seluruh awan yang ada di langit. Aduh, desahnya pelan. Itu adalah pria bernama Mogogan. Di dunia kematian, Sang Taois pergi tanpa menunda lagi, tanpa memberi Xiao Chen kesempatan lagi untuk bertanya. Xiao Chen berlatih dengan tenang di tempat selama lebih dari 3 bulan, dan sepenuhnya menguasai kota sihir kuno ini. Dia juga melelehkan seluruh pecahan batu kota Dewa Gegan yang hancur menjadi kota sihir kuno, menyatukan keduanya menjadi satu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di Jiushu. Xiao Chen memutuskan untuk kembali ke Jiushu untuk melihatnya. Saat Xiao Chen membuat keputusan ini, di Jiushu, awan keberuntungan dan warna keberuntungan masih ada. 4 dewa leluhur dari dunia lain memimpin jalan dan membimbing seorang biarawan misterius ke laut tempat Gogan berada. Gegan duduk bersila di atas perahu kecil, setenang bunga teratai, dengan temperamen yang luar biasa. Dia melirik biksu misterius di langit dan berkata, pengunjung dari surga, sungguh trik yang bagus. 7 diagram iblis menghalangi jalan menuju surga, tetapi kalian masih punya cara untuk turun. Orang yang berada di awan keberuntungan dan warna keberuntungan adalah seorang wanita setengah baya, sangat bermartabat dan cantik, dengan temperamen suci yang luar biasa. Dia perlahan turun dan berkata, aku datang ke dunia hanya untuk menyampaikan perintah. Memesan. Gegan tersenyum tipis dan berkata,
apakah surga benar-benar menganggapnya tinggi di atas? Wanita parubaya yang berwibawa dan suci itu tidak mengubah ekspresinya. Dia turun ke laut, hanya 100 kaki jauhnya dari perahu kecil itu. Senyum sinis muncul di bibir Gegan, dan dia berkata, apakah kamu mewakili kaum sentris, kaum pembangkang, atau faksi Kyushu? Saya berada pada posisi netral dari awal hingga akhir. Haha. Gegan tertawa terbahak-bahak, sangat tidak sopan, bahkan lancang, dan berkata, fraksi netral, hanya orang yang tidak memihak. Mereka akan memihak pihak manapun yang lebih kuat. Kau, ekspresi wanita cantik setengah baya itu berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, beraninya kau mempermalukan orang lain. Kau hanya seorang pengkhianat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ekspresi Gegan berangsur-angsur menjadi dingin. Wanita parubaya yang cantik itu menjabat tangannya dan melemparkan sepucuk surat kepada Gegan, lalu berkata dengan suara dingin, kamu sudah melakukannya, jadi apakah kamu takut dengan apa yang dikatakan orang lain? Setelah itu, dia terbang ke udara, menunggangi awan keberuntungan dan awan keberuntungan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah membaca surat itu, Gegan menatap dengan tenang ke arah wanita parubaya cantik yang hendak pergi ke langit. Kata-katanya sedingin suara iblis dalam gua es, bergema di seluruh negeri. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Kata-katanya sangat sederhana, tetapi tampaknya memiliki kekuatan magis yang mengerikan yang mengguncang jiwa orang kuat tingkat dewa leluhur. Kamu ingin menyerangku? Wanita parubaya yang cantik itu tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu ingin berperang dengan surga. Ah! Gegan mendesah pelan, tidak lagi melihat ke langit, duduk dengan tenang di atas perahu, seolah-olah dia sedikit linglung. Wanita parubaya yang cantik itu melirik ke bawah dengan dingin, lalu berbalik lagi dan bersiap terbang menjauh. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin Gegan terdengar lagi. Keempat dewa leluhur alien di sekitar terkejut, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Jelas mereka sangat takut pada manusia iblis Gegan, tetapi mereka masih mengingatkan, tuanku, dia adalah. Dan wanita parubaya yang bermartabat dan cantik di langit juga berhenti, berbalik dan menatapnya dengan dingin. Aku tahu dia dari alam surgawi, memangnya kenapa? Suara Gegan dingin dan acuh tak acuh, dia berkata, baru saja, aku memikirkan beberapa kejadian masa lalu, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Di sampingnya, keempat dewa leluhur dari dunia lain tiba-tiba berkeringat dingin. Ini bukan pertama kalinya Gegan mengucapkan kata-kata seperti itu, ada rumor di antara beberapa orang kuat di dunia lain. Jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, beberapa leluhur akan berada dalam masalah untuk waktu yang lama. Benar saja, temperamen Gegan berubah drastis dalam sekejap, seperti pisau daging yang ditarik dari sarungnya. Meskipun tidak ada adegan berdarah, dunia ini sudah lebih menyeramkan dan mengerikan daripada lapangan surah. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan? Ekspresi wanita cantik setengah baya itu menjadi serius, dan dia benar-benar siap bertempur. Salah, aku ingin membunuhmu. Ekspresi Gegan tiba-tiba berubah, dan dia menjadi sangat ganas dalam sekejap. Meskipun dia belum bergerak, lengan kirinya tiba-tiba hancur, dan dunia di sekitarnya hancur dalam sekejap. Itu sebenarnya tembok batu. Meskipun sederhana dan tanpa hiasan, ia memancarkan aura yang bahkan membuat pria kuat setingkat dewa leluhur merasa takut.
Kekuatan ilahi menutup wilayah laut ini. Kamu menyebabkan masalah besar. Wanita parubaya yang cantik itu mengerahkan kekuatan sucinya bagaikan lautan dan bersiap untuk keluar. Bencana besar. Aku selalu berpikir aku adalah bencana besar. Kalau ada bencana lain, datang saja. Gegan berdiri, dinding batu membengkak, dan dia mengayunkan tangan kirinya sambil berteriak, "Mati!" Lengan besar itu berubah menjadi gunung setebal gunung pada saat pertama, melintasi langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Keempat dewa leluhur dari dunia lain di sampingnya terlempar menjauh akibat dampaknya. Tinju batu menghancurkan segalanya dan meremukkan segalanya dengan mudah. Wanita setengah baya yang cantik itu terkejut karena ternyata dia tidak dapat menahan sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Perisai dan beberapa harta karunnya hancur dalam sekejap, dan cahaya kehidupan ilahi pelindungnya juga hancur. Bang! Tinju batu itu langsung menembus kepala wanita cantik setengah baya itu. Bab 563, ditinggalkan oleh surga dan ditinggalkan oleh dunia. Di atas lautan biru yang bergelombang, tampak seolah-olah ribuan bunga persik sedang mekar, dan darah merah dan materi otak putih bercampur menjadi satu dan memercik kemana-mana di langit. Setan manusia Gogan sangatlah kuat. Lengan batunya membentang ke langit, dan tinju batunya langsung menusuk kepala wanita cantik setengah baya itu. Seorang utusan dari surga dipukuli sampai babak belur, kepalanya pecah. Gegan sama sekali tidak menganggap serius identitas pihak lain dan bersikap arogan dan mendominasi. Ah! Mayat tanpa kepala yang jatuh dari langit bergetar hebat. Jiwa wanita cantik setengah baya itu pun keluar dengan derasnya sambil menjerit melengking. Gegan, beraninya kau menyakitiku. Apa kau ingin memulai perang dengan surga? Gegan hanya menanggapi dengan mendengus dingin, lalu melangkah keluar dari perahu kecil di laut, naik ke langit, dan berkata dengan dingin, "Kamu salah, aku tidak menyakitimu, tetapi membunuhmu." Bang! Dua sinar cahaya kuning melesat keluar dari mata Gegan, seperti dua pelangi emas yang melesat ke arah jiwa dan mayat di langit. Kamu, pada saat ini, wanita parubaya yang cantik itu benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa Gegan tidak mencoba mengintimidasinya, tetapi sebenarnya ingin membunuhnya. Bum-bum! Kedua pelangi emas itu begitu tajam hingga tampak seperti iblis dan tidak bisa dihancurkan. Jiwa dewa menyerang mereka dengan segala cara dan mencoba menghindarinya dengan segala cara, tetapi akhirnya tertusuk oleh salah satu pelangi dewa. Berdesing, bagaikan es dan salju yang dicap oleh balok besi merah membara, jiwa langsung tertusuk sekaligus, dan sebuah lubang transparan besar muncul di dada. Retak. Pada saat yang sama, pelangi emas lain langsung menembus mayat yang tidak jauh darinya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dua sinar cahaya keemasan di mata Gegan begitu menakutkan sehingga keempat dewa leluhur alien di sebelahnya sangat terkejut. Desir. Jiwa utusan dari surga ini bagaikan lautan, dan fluktuasi kekuatan ilahi langsung menyebar sejauh 30.000 mil, menyebar menjadi aliran-aliran kecil seperti ombak, mengalir deras ke segala arah, mencoba melarikan diri dengan secercah pikiran ilahi. Boom! Namun, manusia iblis Gogan terlalu kuat, lengan kirinya yang membatu tiba-tiba membesar, dalam sekejap memanjang hingga puluhan ribu mil, bagaikan barisan pegunungan yang megah atau tembok besar, memisahkan seberang lautan, menutup langit dan bumi, serta cahaya redup yang dipancarkannya memenjarakan tempat ini seluruhnya. Bang! Langit dan bumi berguncang,
dan wanita cantik setengah baya itu menyerang dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan pengekangan dari orang kuat setingkat manusia batu. Namun, dunia ini seperti sangkar yang tidak bisa dipatahkan. Bum-bum, manusia iblis Gogan turun, rambut panjangnya menari-nari bagaikan seekor naga, matanya setajam dua sambaran petir, dan sebuah tangan raksasa yang membatu tiba-tiba menebas. Ah! Wanita cantik setengah baya itu menjerit, dan jutaan inkarnasi muncul. Tangan besar di langit itu tidak mencengkeram jiwa-jiwa di segala arah, tetapi hanya menekan kuat di tengah langit. Boom! Jutaan klon yang diciptakan oleh wanita cantik paruh baya itu semuanya retak pada saat ini. Semuanya hancur oleh tangan raksasa yang membatu di langit dari jarak jauh. Kau tak akan bisa membunuhku, kalau tidak surga, teriak wanita cantik setengah baya itu dengan sedih. Tidak ada seorang pun yang tidak takut dengan kematian, apalagi kematian yang lebih ringan dari bulu ini. Huff! Teriakan wanita cantik setengah baya itu terputus oleh dengusan dingin. Sebuah tangan yang membatu menyapu langit, menutupi semua jiwa yang hancur dan sepenuhnya menggenggam mereka dalam tangannya. Kau tidak bisa membunuhku. Berhenti bicara omong kosong. Maksudku, bunuh saja. Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu. Gogan dingin dan tidak berperasaan. Suaranya membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia berkata, kamu mengingatkanku pada masa lalu. Aku merasa tidak nyaman. Karena itu, kamu harus mati. Ah, jiwa wanita cantik setengah baya itu meronta dan menjerit. Bang! Gogan menghancurkan jiwa yang hancur di tangannya dengan sekali gerakan. Sangat tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Boom! Sebuah bola cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tangan besar yang membatu itu, bagaikan bola api suci keemasan yang menyala dengan ganas. Dia sedang memurnikan kesadaran spiritual terakhir dari wanita paruh baya itu, dan ingin menghancurkan sepenuhnya seorang prajurit leluhur tingkat dewa yang kuat menjadi abu. Tuan, Anda tidak bisa melakukan ini. Meskipun keempat dewa leluhur dari dunia lain merasa takut, mereka tetap bergegas mendekat dan berusaha membujuk manusia iblis itu dengan cemas dan gelisah. Swiss! Gogan melirik keempat orang itu dengan dingin, dan berkata tanpa ampun, apakah kalian berempat ingin menghentikanku? Tidak berani. Keempat orang itu merasa dingin di hati mereka dan tidak berani menatap wajah Gogan, tetapi akhirnya mengungkapkan kekhawatiran mereka, dengan mengatakan, jika dia terbunuh, itu mungkin memicu perang antara kedua dunia. Pada saat ini, Gogan benar-benar sosok iblis, sangat berbeda dengan masa lalunya yang melankolis, dekaden, dan bertemperamen suram. Pada saat ini, rambutnya yang acak-acakan menari-nari liar, bagaikan tangan setan yang menari-nari. Tidak ada pupil di matanya, gelap dan kosong, sedalam dan tak berdasar seperti dua lubang hitam yang mengerikan. Dia mengingatkanku pada masa lalu, dan aku merasa tidak nyaman. Meskipun kalimat ini sangat jelas, namun hal itu membuat keempat dewa leluhur dari dunia lain ketakutan. Kala itu, justru gara-gara kalimat inilah Gogan melakukan pembantaian massal di suatu malam yang hujan, darah mengalir di mana-mana dan berjuta-juta mayat, bahkan membuat para dewa leluhur dari dunia lain gemetar. Tapi, mereka berempat ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat mata kosong itu, keempat orang yang cemas itu menggigil dan terdiam. Boom! Pada saat ini, api suci keemasan di tangan besar Gogan yang membatu melesat ke langit,
menerangi 9 provinsi dan juga menerangi penampilan iblisnya yang menakutkan. Manusia iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan mulut iblisnya menelan langit, matahari, dan bulan. Dia menelan api suci kuning dan jiwa di tangannya dalam satu tegukan. Bahkan awan hitam dari segala arah berkumpul dan tenggelam ke dalam mulutnya. Rambut panjang Gegan menari liar, dan tatapan matanya kosong. Dia benar-benar Raja Iblis yang tak tertandingi. Begitu saja, dewa leluhur ditelan hidup-hidup. Kamu akan menyesali ini. Itulah raungan terakhir utusan dari surga, yang bergema di langit untuk waktu yang lama dan sulit untuk ditenangkan. Keempat dewa leluhur dari dunia lain merasakan hawa dingin di hati mereka. Seorang utusan dari surga, seorang prajurit tingkat dewa leluhur yang kuat ditelan hidup-hidup seperti ini. Setan manusia itu benar-benar menakutkan. Aduh, Gegan menghela nafas, dan temperamen Raja Iblis yang tak tertandingi itu berangsur-angsur memudar. Tak lama kemudian dia berubah menjadi pria setengah baya yang sedikit melankolis dan dekaden. Dengan sedikit rasa kehilangan dan kebingungan, dia menatap ke langit dan bergumam, "Di manakah harapanku? Kapan kegelapan akan menyingsing?" Keempat dewa leluhur dari dunia lain tiba-tiba merasa menyeramkan dan dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menurut legenda, keadaan setan manusia ini adalah yang paling berbahaya. Mereka berempat terbang ke langit dan semuanya selamat. Di langit, Xiao Chen melihat semua ini. Kengerian manusia iblis Gogan sangat mengejutkan. Dan tak terduga, pada saat ini, iblis itu tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Xiao Chen dengan mata kosongnya. Dia menunjukkan senyum kejam, dan dengan suara keras, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul, dan tanda yang sama juga muncul. Ia ingin terbang ke langit, tetapi dipenjara di sini oleh iblis manusia dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sudah lama aku tahu bahwa kau belum sepenuhnya musnah. Sekarang jadilah abu. Setan itu tanpa ampun mengulurkan tangan batunya dan mengambil token itu, sambil menutupi Xiao Chen. Tidak, teriakan ketakutan dari utusan surga terdengar dari token tersebut. Namun, tangan besar itu telah menyegel langit dan bumi, menutupi tempat ini sepenuhnya, membuat token itu sulit untuk lepas. Ledakan. Xiao Chen memanggil diagram dewa, dengan paksa melepaskan diri dari kurungan, dan melayang ke udara. Token itu selamat dari situasi putus asa dan mengikuti dari dekat. Ingin pergi? Itu tidak mungkin. Suara dingin iblis manusia Gegan terdengar, dan lengan batunya tiba-tiba tumbuh dan meraih token dan Xiao Chen. Pada saat ini, secercah kesadaran spiritual dalam token itu ditahan secara paksa dan dengan cepat terbang menuju tangan besar iblis manusia itu. Ah! Tidak, utusan dari surga itu berteriak, tetapi dia tidak dapat mengubah nasibnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, dan dia mengeluarkan raungan terakhirnya, "Siapapun yang mengendalikan pedang, ambil tokenku. Itu akan membawamu ke surga. Sambil mengubah takdirmu sendiri, jangan lupa lakukan ini untukku." Suaranya tiba-tiba berhenti ketika dia berteriak di sini. Dia ditangkap oleh manusia iblis Gogan dan ditelan dalam satu tegukan. Token itu seperti memiliki kehidupan dan tiba-tiba melaju dengan kecepatan luar biasa, melesat mendekati Xiao Chen. Xiao Chen menggenggamnya di tangannya, lalu tiba-tiba dia menghancurkan langit dan bumi serta melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Aduh!
Iblis di belakangnya mendesah pelan. Saat berikutnya, dia menghancurkan langit dan bumi dengan keras, dan dengan paksa mengguncang Xiao Chen keluar dari saluran ruang angkasa. Ketika kita bertemu teman lama, mengapa terburu-buru? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol? Setan itu murung dan dekaden, dan sudah duduk lagi di perahu kecil di laut. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Xiao Chen tidak berani ceroboh menghadapi lelaki setengah baya yang dekaden dan tampak sangat pendiam ini. Dia benar-benar Raja Iblis yang tak tertandingi. Sekalipun dia memegang pedang dan peta dewa di tangannya, dia tetap merasa gelisah. Mengapa demikian? Gegan menatap langit dengan lesu, bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku ditinggalkan oleh surga dan dunia? Apa yang kamu inginkan? Xiao Chen menatap dingin ke arah iblis Gegan. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Saya tidak ingin membunuh siapapun saat ini. Setan itu menatap laut dengan bingung. Tak seorang pun meragukan kata-katanya, apalagi kekuatannya. Apakah kau telah memperbaiki kota suciku? Pada saat ini, Gegan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen dengan mantap. Xiao Chen sebenarnya ingin bertanya kepada Gegan, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia seperti teringat sesuatu, menelan kembali kata-katanya, dan menjawab dengan dingin, belum. Kalau begitu, sebaiknya kau bergegas. Kalau tidak, aku siap membantai seluruh dunia dan meratakan keempat penjuru dunia kapan saja. Gegan menundukkan kepalanya dan menatap tangannya dengan tatapan bingung, lalu berkata, aduh, aku harus membunuh lagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat banjir darah dan tumpukan tulang seperti ini. Raja Iblis yang menakutkan ini, yang dapat menandingi manusia batu yang tak terkalahkan, sekarang terlihat seperti ini, yang membuat orang merasa semakin menyeramkan. Gegan, kamu berasal dari Jiushu, mengapa kamu memberontak dan memasuki dunia lain? Membantai makhluk-makhluk Jiushu dan empat penjuru dunia. Ditinggalkan oleh surga, ditinggalkan oleh dunia. Gegan tampak sedikit mati rasa, dan berkata, aku tidak punya cara lain untuk pergi. Apakah kamu tidak takut akan kehinaan selama ribuan tahun dan terukir di monumen aib selamanya? Xiao Chen berkata dengan tegas, kejahatanmu sangat keji dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apakah kamu benar-benar bisa merasa tenang di hatimu? Sayang, hidup ini luas dan aku tidak bisa memilih. Setelah mengatakan itu, iblis manusia itu berdiri dan berkata dengan tenang, jalan yang berbeda mengarah pada rencana yang berbeda. Sepertinya aku harus bertindak hari ini. Pada saat ini, token di tangan Xiao Chen tampak memiliki kehidupan, dan tiba-tiba bersinar terang, lalu dengan kilatan cahaya ilahi, token tersebut dan Xiao Chen menghilang dari tempat itu. Ingin masuk surga, tapi, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Setan manusia Gogan melangkah maju dan tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya. Dengan keras, dia memblokir jalan menuju surga dalam sekejap. Bab 564, Memasuki Tanah Dosa. Gegan melangkah maju, dan ribuan mil menjadi hanya beberapa kaki jauhnya. Lengan batunya melintasi langit, menghalangi jalan menuju surga dan memaksa Xiao Chen keluar. Gegan menghalangi jalan di depan, rambut panjangnya yang berwarna abu-abu kecoklatan berkibar tertiup angin, matanya yang kosong tidak berwarna, seperti dua jurang, dia tenang dan hampir dingin, dia menatap Xiao Chen, dan berkata,
kamu tidak bisa pergi ke surga. Xiao Chen menatap Gegan, tanpa berteriak atau menyerangnya, tetapi diam-diam mentransmisikan suaranya. Pikiran sucinya langsung menuju ke hati Gegan, dan berkata, "Gegan, orang macam apa kamu? Aku tidak peduli dengan hal lain, tetapi kamu harus membantuku memperbaiki kota dewa. Jika tidak, Jeushu dan keempat penjuru dunia akan menjadi sungai darah dan gunung mayat, dan tidak akan ada lagi." Gegan menunjukkan seringai kejam. "Kamu?" Xiao Chen tidak ingin bertarung dengannya karena dia tahu bahwa pihak lain terlalu kuat. Desir. Xiao Chen memegang token di tangannya dan sekali lagi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menghilang di tempat. Percuma saja. Setelah berkata demikian, Gegan meninjunya. Boom! Langit tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kekacauan akibat tinjunya. Xiao Chen dipaksa keluar lagi, diagram dewa itu kabur dan tergantung di depannya. Kalau bukan karena diagram formasi, dia mungkin takkan mampu menahan serangan dahsyat tadi. Gegan setenang bunga teratai, berdiri di sana dengan tenang, dengan tangan kanannya sedikit terangkat. Sehelai daun gugur yang berkibar tertiup angin puluhan ribu mil jauhnya tiba-tiba muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Angin musim gugur menderu, dan daun-daun kuning berguguran. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan kembali ke tanah kuning seperti daun-daun yang berguguran ini. Ucapan Gegan berangsur-angsur menjadi dingin. Kalau begitu, datanglah dan cobalah. Xiao Chen ingin mencoba seberapa kuat Gegan. Gambaran ilahi itu kabur, dan 33 pedang berputar di sampingnya. Pada saat yang sama, dua tanda langit muncul di telapak tangannya dan berubah menjadi dua monumen langit yang berdiri di depannya. Pada saat ini, temperamen Gegan berubah drastis. Rambut panjangnya menari-nari bagaikan lengan setan. Matanya yang kosong menjadi semakin dalam dan menakutkan. Dengan raungan yang mengerikan, lengan batunya mengayun ke depan. Boom! Pada saat ini, seluruh Kyushu berguncang. 9 lampu kuno bergetar sedikit, bergoyang dengan cahaya yang indah, dan menenangkan bumi dan keempat lautan yang sedang menderita serangan yang menghancurkan dunia. Namun, tiba-tiba muncullah cahaya yang amat menyilaukan di langit, dan tak seorang pun dapat memandangnya secara langsung. Orang luar tidak dapat membayangkan sejauh mana kekuatan ilahi itu telah dicapai. Pedang perang berdentang pelan, monumen surgawi bergemuruh, dan peta dewa bergetar hebat. Xiao Chen kembali ke dunia kematian sesegera mungkin. Kali ini, dia mundur karena sentuhan sekecil apapun dari tabrakan besar itu. Merasakan aura mengerikan dari manusia batu yang tak terkalahkan di masa lalu, dia memilih mundur. Apakah ini kekuatan bertarung Gegan yang sebenarnya, atau masih ada yang harus dilakukan? Xiao Chen tidak tahu, tetapi dia yakin bahwa iblis manusia itu pantas dengan reputasinya, dan begitu dia menunjukkan kekuatannya, dia benar-benar dapat menyapu dunia. Di atas Kyushu, Gegan menekan aura kuatnya dan berubah menjadi pria melankolis dan dekaden lagi. Ia mendongak ke langit, lalu menunduk ke daun-daun kering di ujung jarinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kehidupan datang dan pergi dengan tergesa-gesa, seperti daun-daun yang gugur dan rumput liar yang mengambang, berumur pendek dan mustahil untuk abadi. Setelah itu, Gegan berjalan menuju seberang lautan selangkah demi selangkah dengan kehilangan yang tak terhingga, dan punggungnya akhirnya berubah menjadi titik hitam. Kembali ke dunia kematian, Xiao Chen tidak tertekan.
Dia menatap token di tangannya, dan secercah harapan muncul di hatinya. Belum lama berselang, pola muncul di token tersebut, dan kekuatan suci yang mengalir hendak membawanya ke area misterius yang tidak diketahui. Apakah itu surga? Duduk dengan tenang di pegunungan kematian, Xiao Chen memejamkan mata dan berpikir. Dia tidak dapat melihat apa yang dimaksud Gegan dan sulit baginya untuk mendefinisikannya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan mulai berlatih dengan tenang. Baru 3 bulan kemudian dia membuka matanya dan berdiri di gunung kematian. Setelah sekian lama, setan seharusnya mengendurkan kewaspadaannya. Xiao Chen memutuskan untuk kembali ke Jiushu dan mencoba mencapai surga. Sebab, di dunia kematian ini, token itu seperti benda mati tanpa fluktuasi apapun, dan tampaknya hanya bisa bergerak maju dari Kyushu. Ketika Xiao Chen muncul diam-diam di Jiushu, ia berdiri di padang pasir yang sunyi dan tandus, diam-diam mengalirkan kekuatan sucinya dan mempersembahkan tanda itu. Saat berikutnya, ada cahaya aneh. Xiao Chen bagaikan meteor yang melaju menembus ruang gelap. Tak lama kemudian, dia melihat sedikit cahaya di depannya. Dia melihat air terjun besar tergantung di depannya, mengeluarkan suara gemuruh, jatuh dari langit yang gelap, dan tidak diketahui berapa mil panjangnya. Dan pada saat itulah ia melihat sesosok raksasa yang tampaknya terbuat dari besi cair, sedang duduk diam di depan air terjun misterius itu. Meskipun raksasa itu duduk bersila, tingginya 1000 kaki, bagaikan gunung yang duduk di sana. Nafas kehidupan di dalam tubuhnya mengalir deras, sepanas gunung berapi, dan dari jarak yang jauh pun, hal itu membuat orang merasa takut. Fisik lelaki ini amat kuat dan kesaktiannya bagai samudra luas. Jelaslah bahwa dia adalah dewa leluhur yang maha kuasa. Kau di sini. Raksasa itu membuka matanya seperti 2 kolam yang dalam, dingin dan dalam, dan suara yang keluar dari mulutnya bergemuruh, dan dia berkata, "Aku tahu kau akan datang." Bang! Pada saat ini, air terjun tiba-tiba bergetar, dan sosok Gegan terpantul melalui tirai air. Dia duduk di sana dengan tenang, melirik Xiao Chen, dan berkata, "Air terjun yang menuju ke surga ini telah disegel entah sudah berapa tahun. Bahkan jika kamu mendapatkan token dan menemukan tempat ini, akan sulit untuk naik ke langit. Orang kuat tertinggi dari dunia lain telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk masuk ke surga." Pada saat ini, token di tangan Xiao Chen mulai meleleh dan hampir menghilang. Pada saat ini, dia menerima serangkaian informasi. Dia hanya punya satu kesempatan. Token itu dapat membantunya mencapai surga prasejarah, tetapi ada batas waktu. Setelah jangka waktu ini, token akan hancur sendiri. Xiao Chen merasa cemas. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia tidak mencoba, Jiushu benar-benar tidak punya harapan. Sekarang dia sangat perlu mencari bantuan dari kekuatan surga. Tetapi ada musuh yang kuat seperti iblis manusia yang menghalangi jalannya. Apakah dia benar-benar bisa melewatinya? Boom! Xiao Chen menggunakan tubuhnya untuk mengisi kembali diagram dewa dan pada saat yang sama bergabung dengan 33 pedang. Pedang dan diagram formasi terkondensasi menjadi satu. Setelah pertarungan terakhir dengan manusia batu yang tak terkalahkan, ini adalah kedua kalinya ia menampilkan formasi pedang seperti itu. Namun kali ini tanpa Huang Nitai yang melindunginya, itu akan sangat berbahaya.
Itu karena kekuatan formasi pedang itu terlalu kuat. Begitu diaktifkan, tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Namun kali ini situasinya kritis dan dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mencobanya. Gemuruh. Pada saat yang sama, peta dewa bergetar, dan 33 pedang bergetar. Bahkan tubuh sekuat Xiao Chen mulai berdarah pada saat ini, dan retakan muncul di permukaan tubuh. Ribuan cahaya ilahi bermekaran, masing-masing darinya adalah cahaya pedang paling tajam di dunia. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Chen melayang ke langit dengan token yang meleleh dan menghampiri air terjun. Bang! Raksasa di sebelahnya bergerak, tangannya yang besar membelah langit dan bumi, menutupi langit, langsung menyelimuti Xiao Chen di bawahnya, dan mengipasi dia ke bawah dalam sekejap. Telapak tangan gelap itu, yang tampaknya terbuat dari besi, memancarkan cahaya dingin dan redup, dan kekuatan besar dewa leluhur tertinggi terpancar darinya. Cici-cici, energi pedang melesat ke langit. Xiao Chen menjadi satu dengan peta dewa dan 33 pedang. Mereka berubah menjadi cahaya terang dan melesat ke langit. Energi pedang melesat keluar di telapak tangan raksasa itu. Suara tumpul terdengar dan raksasa itu meraung seolah tersambar petir. Telapak tangannya berlumuran darah, dan darah dewa leluhur tertinggi tumpah, mewarnai air terjun menjadi merah. Namun hanya berdarah, telapak tangannya tidak hancur. Ini adalah dewa leluhur yang maha kuasa yang mengolah tubuhnya, terutama telapak tangan dan jari-jarinya, yang sebanding dengan batu dan sangat kuat sehingga mengejutkan. Melihat tangan besar itu hendak mengenai Xiao Chen dan diagram dewa, pada saat ini Xiao Chen harus menggertakkan giginya dan menggoyangkan diagram dewa dan pedang untuk melepaskan kekuatan dahsyat dari formasi pedang. Namun, tubuhnya juga mengalami kerusakan parah. Retakan muncul di tubuhnya, seperti jaring laba-laba berwarna darah yang menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dua tanda langit muncul di tubuhnya untuk mencegah lukanya bertambah parah. Tetapi pada saat ini, formasi pedang itu mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan, dan jutaan energi pedang melesat ke langit, menyapu telapak tangan besar itu. Bang! Raksasa itu mengubah tangannya menjadi awan dan tangannya yang lain menjadi hujan. Tangan besar itu lenyap dalam sekejap, dan cahaya ilahi yang tak berujung dipancarkan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Huff! Gegan mendengus dingin dan bergegas ke langit dari air terjun. Lengan batunya mengembang dengan cepat dan menyapu menuju kehampaan, bertabrakan dengan ribuan sinar cahaya. Bang! Suara pedang itu berdenting, Xiao Chen dan diagram formasi bergetar pada saat yang sama. Diagram formasinya masih utuh, tetapi tubuh Xiao Chen berdarah deras. Gegan, dengan kekuatan tempur setingkat manusia batu, bahkan lebih kuat dari manusia batu tak terkalahkan tahun itu. Mengapa aku harus menghadapi situasi ini setiap saat? Gegan melangkah ke langit dan berkata, bukan keinginanku untuk membunuh calon leluhur tingkat dewa yang kuat dengan tanganku sendiri. Berhenti bicara omong kosong, bunuh aku jika kau bisa, dan minggirlah jika kau tidak bisa. Xiao Chen memadatkan diagram formasi dan 33 pedang, dan mengguncang dua prasasti langit pada saat yang bersamaan. Terlepas dari tubuhnya yang berdarah, dia terus mengaktifkan diagram ilahi, yang memungkinkan tubuhnya hancur. Gogan, biar aku saja. Raksasa yang sedang duduk bersila itu pun berdiri, dan bintang-bintang seperti matahari dan bulan keluar masuk dari mulutnya, bergerak mengikuti napasnya. Bang!
Dua bintang dewa menghantam Xiao Chen. Benda-benda langit yang dimurnikan oleh dewa leluhur tertinggi jelas bukan benda biasa. Membunuh. Xiao Chen berteriak dan secara bersamaan melancarkan serangan terhadap dua dewa leluhur yang menjebak langit. Gambaran ilahi itu menyilaukan dan bergetar terus-menerus, dan Xiao Chen sendiri hampir tercabik-cabik. Tanpa perlindungan teras lumpur kuning, ia memperlihatkan kekuatan asli peta ilahi yang sangat kuat, yang hampir tidak dapat ditanggung oleh tubuhnya. Boom! Energi ilahi terkumpul menjadi tirai cahaya, menutupi dua bintang ilahi yang menyerupai matahari dan bulan di bawahnya, dan menghancurkannya menjadi pasir ilahi tanpa suara. Pada saat yang sama, retakan muncul di lengan batu Gegan. Dua kali mendengus dingin terdengar, lalu Gogan dan raksasa itu menyerang secara bersamaan, menebas ke atas. Namun, lengan batu Gegan selangkah lebih cepat dan menenggelamkan tempat itu dalam sekejap. Namun ketika semuanya tenang, hanya sedikit kabut darah yang mengambang di langit. Raksasa itu melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana kau memukulnya?" Dewa leluhur tertinggi menatap air terjun besar yang turun dari langit. Tanah dosa. Suara Gegan sangat dingin. Dia menatap raksasa itu tanpa ampun dan berkata, "Apakah kamu ingin mengumpulkan tulang-tulangnya?" Tanah dosa? Apakah itu tanah tandus milik ras yang menghancurkan asal-usul duniaku? Meskipun mereka telah punah, tempat itu masih sangat menakutkan dan dapat memusnahkan segalanya. Raksasa itu menggelengkan kepalanya, duduk bersila di bawah air terjun, dan bertanya, "Tapi bagaimana dengan peta dewa dan pedang itu?" Peta ilahi itu tidak akan terhapus. Suatu hari nanti, peta itu akan segera terbit.